Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan pertama sih ini CPU cooler kayak apa ya? Pokoknya enggak banget sih. Apalagi buat pemasangannya khususnya di motherboard yang saya pakai. Ini rada nyeleneh. Padahal kan nggak mungkin barang bisa stres. Orangnya bos. Dah, siapa bilang saya waras? Maksudnya stres? Ya nggak bisa dong kalau stres bikin video. Jadi ngomong sendiri nih. Sampai mana tadi? Oh ya, saya kedatangan CPU cooler mungil tapi ternyata nggak bisa dipandang mata sebelah. Sebelah mata maksudnya. Sebelum dilanjutkan membahas CPU cooler satu ini, jangan lupa pencet tombol subscribe, bunyikan lonceng. Kalau nggak keberatan, tekan tombol teks. Isi kelasnya. Merek satu ini nggak berhenti buat ngeluarin produk dari yang mahal sampai yang paling murah. Dan yang bakal kita bahas kali ini murahnya kebangetan. Beneran, harganya nggak nyampe 100.000 rupiah. Yap, kita bakal bahas Segotep Wine Clear T2 nih. Harganya hanya 85.000 rupiah dengan garansi resminya 1 tahun by S-Gear. Buset dah, semurah ini masih juga ada garansinya. Nah, CPU cooler ini pakai single tower dengan 2 head pipe, bisa dipasang di soket Intel dari LGA 115X, 1200 dan 1700. Dan dari AMD sendiri soket AM4 dan AM5 ya. Nah, kalau lihat dari webnya sendiri sih, CPU cooler ini sanggup handle prosesor hingga TDP 95 watt. Untuk fan yang digunakan sendiri berukuran mini, yaitu hanya 80 mm dengan putaran kipas di 2200 rpm. Untuk dimensinya sendiri, tinggi CPU cooler ini hanya 120 mm. Ukuran yang tergolong kecil sih, sepastinya nggak pakai ragu dipasang di casing yang dimensinya kecil juga. Dusnya tergolong kecil ya, dan kelihatan tampang asli dari coolernya gimana. Sayangnya sih bahasanya masih bahasa Cina. Dan sebenarnya spek lengkapnya itu udah dikasih lihat di bagian depan dusnya ini. Pada bagian samping ada penjelasan mengenai Cooper head pipe sama kipas yang dipakai. Dari ukuran kipasnya 80 mm, air volume-nya di angka 25,67 cubic feet per menit dan suara yang dihasilkan kurang lebih 23,69 desibel. Pada bagian sampingnya lagi penjelasan mengenai soket yang disupport sama CPU cooler satu ini. Oke deh, langsung aja kita keluarin semua yang ada di dus Segotep ini. Pertama ada bracket berbahan hard plastik. Nah, model ginian sih yang nyusahin pas masangnya nanti. Dan ini khusus untuk soket Intel ya. Kemudian ada satu bungkusan yang isinya pasta. Dan ini cuma sekali pakai doang. Terus pengunci bracket untuk Intel. Dan udah, nggak ada lagi. Sekarang kita lihat dulu CPU coolernya. Nah, bisa dilihat nih, fannya berwarna putih tapi non RGB ya. Kemudian di bagian sirip yang berbahan aluminium ini berasa cukup tajam ya. Ya sesuai harga juga sih. Kemudian di bagian atasnya ini ada merek Segotep. Terus cuma pakai 2 pipa berukuran 6 mm yang langsung nempel ke bodi prosesor. Dan ini dia klip pengunci CPU coolernya. Saatnya kita uji coba CPU cooler kiri hori besutan Segotep ini. Berasa dakdikduk duar ya. Enggak sih, maksudnya bakal ribet buat masang CPU cooler model klip gini. Sebelum dipasang saya kasih lihat dulu nih ketika bracketnya coba ditempelin ke bagian motherboard. Di bagian samping khususnya bagian kanan ya, kanan atau kiri nih, bakal nabrak sama RAM di slot pertama. Di bagian atasnya ini bakal nabrak ke heatsink motherboard kalau dipasang klipnya ya. Terus gimana dong enaknya? Gak usah dipasang, jangan nyerah dong. Kan udah pernah juga dapet yang model ginian. Nanti lihat aja deh pas mau masangnya. Sekarang kita atur dulu di bagian bracketnya ini. Kalian sesuaikan dengan soketnya, terus masukin part plastik putih ke bracketnya. Kalau udah pas ya tinggal kalian masukin ke lubang di motherboard. Jangan lupa pasang 4 pengunci bracketnya. Ini tinggal ditenet-tenet alias ditekan-tekan ya sampai masuk ke dalam. Apanya bos? Pengunci. Mikirnya kemana coba? Aduh, dan ternyata bracketnya ini nabrak ke heatsink atau pendingin SSD NVMe. Ya udah deh, dilepas aja, nggak usah pakai baju SSD-nya. Sekarang coba lihat ini. Kalau mau masang normal, ini nabrak ke heatsink di motherboard. Dan oke deh, kita pasang miring aja deh. Yang penting yang masangnya nggak ikutan miring alias sintik. Dan ini tangan saya berasa kegedean sih, jadi saya copot dulu VGA-nya biar enak masangnya.
Karena udah diuji coba, maksudnya udah dipasang sebelum pasang pasta dan aman, sekarang saya pasangkan thermal pasta bawaan dari CP Cooler. Dan ini semuanya dikeluarin dari tempatnya. Dan jangan lupa dilepas terlebih dahulu plastik yang nempel di bagian bawah ini. Bentar, sobeknya nanggung amat sih, pakai acara ketinggalan sebelah. Lanjut, kaitkan pengunci satunya ke bracket dan tinggal tekan pengunci satunya lagi dan kaitkan ke bracket. Udah gitu doang buat masangnya. Oke, saatnya kita coba angetin prosesornya nih. Di sini saya pakai Windows 11 dan pakai dua aplikasi. Untuk settingan BIOS sih masih default ya, alias bawaan pabrik. Ya paling cuma XMP di RAM-nya doang diaktifin. Dan setelah disiksa pakai AIDA 64 selama kurang lebih 13 menit, suhu tertingginya hanya mentok di angka 73 derajat Celcius. Oke, lanjut di Cinebench R 2024 nih. Suhunya naik tapi masih tergolong lebih adem ketimbang stok cooler bawaan Intel. Maksudnya bawaan prosesor saya nih. Suhunya di angka 78 derajat Celcius. Di pengujian kedua dengan menjalankan throttling test selama kurang lebih 10 menit. Ini berdasarkan ada yang komentar kemarin ya. Baik single core maupun multicore, malah mentok di angka 77 derajat Celcius. Biar kata nyusahin buat masangnya, tapi ternyata masih cukup oke loh buat dinginin prosesor yang saya pakai ini. Dan untuk putaran kipasnya fix ya, di angka 2200 rpm. Mau idle ataupun full load. Dan suara yang dihasilkan kipasnya tergolong silent juga sih. Nggak berasa kedengaran gimana gitu ya. Nah gimana nih menurut kalian? Harganya kiri-huri banget. Cuma ya nyusahin di pas masangnya doang ya. Tapi performanya tergolong oke nih. Monggo dikomentari. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan CP Cooler Kere-hore besutan segotep ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di MK Channel.